Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan nikmat yang sangat besar dan banyak untuk kita semua. Di antara nikmat kesehatan, nikmat waktu yang luang sehingga kita bisa manfaatkan dalam kebaikan. Wabil khusus dalam thalabul ilm, menuntut ilmu yang syar'i. Hadis-hadis Nabi yang dibacakan dan disampaikan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita menghadapi segala macam permasalahan dan problematika dalam kehidupan kita di dunia, wabil khusus menghadapi sesuatu yang sangat besar kelak di hari akhir, di antaranya ketika orang masuk ke alam barzakh, pertanyaan demi pertanyaan malaikat, mudah-mudahan kita mampu dan bisa untuk menjawabnya, dan kelak di hari akhir di mizannya Allah, di hisabnya Allah, dan di siratnya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui itu, tetapi tentu dengan iman dan amal saleh. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita bisa gunakan dalam keimanan dan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, menyambung kembali kajian kita dari Kitabul Jami' karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana kita sempat terhenti mengingat masuk bulan Ramadan kemarin, dan pembahasan pun kita ganti pembahasan. Tetapi hari ini insyaallah kita akan sambung kembali bahasan kita di kitab ini. Dan di catatan saya, tolong dikoreksi jika salah, baru mulai bab fadlu silaturrahim wa thamratiha, yakni keutamaan menyambung tali silaturrahim dan buah ataupun hasil dari perbuatan silaturahim. Kita baru membaca satu hadis nih, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kita baru baca hadis ini yang terakhir seingat saya. Ada yang bawa buku? Di catatannya sampai mana kira-kira? Hah? Ya, ini sampai sini ya. Dan kita udah bahas kemarin tentang seperti apa menyambung tali silaturahim, dan kita katakan siapa sih yang dimaksud dengan ar-rahim di sini? Apakah setiap manusia? Karena kalau bicara semua manusia memang dari rahim yang sama. Dari siapa? Ibunda Nabi Adam enggak punya rahim ya. Tapi jangan buat-buat sendiri. Yang punya rahim siapa? Ibunda Hawa. Meskipun memang setiap kita dari Adam betul, tapi saya maksud tadi rahim. Kita sedang berbicara rahim tadi. Maka bicara rahim di sini yang sangat dekat nasabnya, keturunannya, kerabatnya, dan kita sudah pernah bahas waktu itu tentang pandangan di kalangan para ulama siapa sih yang dimaksud dengan ar-rahim di sini. Masih ingat enggak kira-kira apa yang dimaksud dengan ar-rahim? Maka kita sampaikan kemarin, bisa jadi kata sebagian para ulama ini maksud dengan rahim adalah orang-orang yang dia tidak boleh menikah kalau laki-laki dengan wanita. Misalkan dia punya adik kandung, boleh nggak menikah dengan adik kandung sendiri? Nggak boleh. Tapi kalau dengan sepupu, nah di sini sebagian para ulama katakan kalau sudah sepupu udah jauh tuh. Yang dekat adalah adik kandung sendiri, kakek kandung sendiri, paman sendiri, atau bibi sendiri. Ya, ini yang dimaksud dengan rahim yang pertama. Ini pandangan sebagian para ulama. Yang kedua, bukan dari sisi itu kata mereka. Itu terlalu sedikit nanti. Ditambah pandangan yang kedua, yakni orang-orang yang berhak untuk mendapatkan apa?
Antum masih ingat gak? Memang baru sekitar 2 bulan yang lalu kan? Ya enggak? Apa yang kedua? yakni orang-orang yang memungkinkan dapatkan apa? Warisan. Maka tidak hanya terbatas pada kakak kandung sendiri, itu banyak nanti jalurnya. Orang-orang yang bisa, karena memang penerima waris itu kan tidak lepas dari dua. Yang pertama bisa jadi karena dia adalah ashabul furud, orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagiannya. Fulanah dapat sekian, fulanah dapat sekian, ibu dapat sekian, istri dapat sekian. Itu namanya sudah ditetapkan bagiannya, ashabul furud. Ada juga yang tidak ditetapkan bagiannya, dikenal dengan istilah asabah atau sisa. Nah, sisa ini nanti ada 2, ada 3 lebih saja ya. Bisa lebih banyak sisanya, bisa lebih sedikit sisanya, atau malah nggak dapat sama sekali. Nggak dapat sama sekali, ya. Bisa nggak dapat sama sekali. Nah, intinya itu namanya al-wirasah atau ahlul waris, keluarga-keluarga yang memungkinkan bisa dapatkan warisan dari orang tersebut. Nah, ini nanti banyak ya. Atau yang ketiga, kata mereka, intinya ada sanak, famili, kekerabatan, mau dekat ataupun jauh. Dan pandangan inilah kata sebagian para ulama yang nampaknya mendekati. Meskipun dia tidak bagian dari orang yang harus mendapatkan warisan, atau yang mungkin gak harus orang yang dikatakan tidak boleh menikah dengannya, tapi dia di bagian dari mungkin agak 3 atau 4 generasi tetap di sebagai keluarga juga, maka tetap hendaknya dijadikan sebagai sambung untuk menyambung tali silaturahim dengan mereka. Ini yang kita sampaikan kemarin tentang apa itu ar-rahim. Baik. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian ini hadis yang kita baca kemarin ya. Kemudian hadis yang kedua, ini baru masuk pada kajian kita kali ini. Yakni datang dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', yakni qati' rahim, muttafaqun alaih. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Disepakatin oleh 2 imam besar dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kalau sudah dikatakan muttafaqun alaih ini udah kuat banget derajatnya. Enggak bisa digugat lah bahasa kita. Enggak bisa dikritisi lagi kalau sudah disepakatin oleh 2 imam besar ini. Udahlah valid, sahih, matanya benar, udah pasti itu. Bahkan ini kata para ulama mustalah al-hadis, derajatnya di bawah Al-Qur'an. Langsung tuh. Setelah Quran langsung ma uttufiqa alaihi. Sesuatu yang sudah disepakatin oleh 2 imam besar dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutus tali silaturahim, dia tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian muncul tanda tanya besar. Ustaz, kira-kira kalau ada orang memutus tali silaturahim, dia enggak masuk surga, apa maksudnya? Apakah selama-lamanya tidak masuk surga, yang notabene berarti murtad, musyrik, kafir, keluar dari Islam, atau kafir, atau dikatakan orang melakukan perbuatan syirik besar? Kita ingin sampaikan, para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, memang banyak sekali baik redaksi-redaksi hadis ataupun mungkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang bisa jadi secara zahir dianggap orang tersebut selama-lamanya di neraka. Tapi pemahamannya tidak demikian. Tidak serta-merta setiap ucapan baik Nabi ataupun Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tidak masuk surga. Contoh nih. Karena ini bagian nanti dianggap oleh para ulama termasuk al-kabirah minal kabair. Dosa-dosa besar itu
Ada yang menyebabkan pelakunya kekal selama-lamanya dan abadi di neraka. Ada juga dia terancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, bahkan lama di dalamnya tapi enggak selama-lamanya, ya. Termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Jadi harus dipahami baik-baik. Karena tidak setiap ucapan Rasul ketika mengatakan tidak masuk surga, bahkan kadang tidak mencium aromanya, bukan berarti tidak selama-lamanya tidak masuk, bukan. Contoh hadis dikeluarkan Imam Muslim juga. Yakni Nabi pernah mengatakan, sinfani min ahli nar. Ada dua kelompok manusia dari penduduk neraka. Lam arahu maqat. Yang sebelumnya belum pernah aku lihat, kata Nabi. Ada yang begini, ada begitu, ada begini. Disebutkan dua. Satu di antaranya unasun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Kata Nabi apa? Ada sekelompok manusia tuh di neraka. Mereka punya cambuk, cemeti seperti ekor sapi yang dengan itu mereka cambuki orang-orang. Gubrak, bukan gubrak bunyinya. Gimana bunyinya kalau cemeti? Cetar gitu ya. Plas nih. Cemeti ya. Atau orang main cambuk pakai, kalau dulu masa kecil saya main pakai sarung tuh, Pak. Pelintir, cetar ya kan. Masa kecil masih suka pakai sarung. Sampai sekarang sih masih suka pakai sarung sebenarnya. Termasuk kali masih pakai sarung saya ini. Cuma enggak lagi dibuat mainan kan. Tapi masa kecil kita buat mainan. Nah, ceplas bunyinya kan. Jadi orang-orang ini mencambuki orang-orang di neraka. Kita nggak tahu siapa nih mereka, hanya Allah yang tahu. Dan kemudian Nabi sebutkan yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Baru disebutkan di hadisnya. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna masirataha wa inna rihaha, sesungguhnya agak lupa di ujung hadisnya. Wa inna rihaha la yujadu fi masirati kadza wa kadza. Itu dia kalimatnya. Kata Nabi SAW, kelompok yang kedua adalah wanita-wanita yang mereka memakai pakaian-pakaian tetapi telanjang. Pakai pakaian tapi apa? Telanjang. Kalau berjalan lenggak-lenggok, kanan kiri gitu ya. Kepala mereka seperti punuk unta. Mereka ini, kata Nabi, la yadkhulnal jannata wa la yajidna riha. Mereka tidak masuk surga dan bahkan mereka tidak mencium aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu bisa tercium dari jarak sekian-sekian. Ini disebut kata sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Apakah kalau ada seorang wanita misalkan, karena kalimatnya wanita tadi, pakai pakaian tapi telanjang. Para ulama menjelaskan, di antara Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwasanya mereka adalah wanita-wanita meskipun mengenakan pakaian, tapi karena pakaiannya macam-macam. Satu, pakaian yang kekurangan bahan. Kenapa? Coba dah lihat. Bukan hanya betis yang kelihatan, paha terlihat. Kekurangan bahan kita katakan, ya kan? Gimana bentuknya? Mohon maaf. Bagus pakaian, tiba-tiba bolong di sininya. Ada nggak begitu? Bolong area belakangnya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada aja. Kita katakan kekurangan bahan. Sehingga wanita-wanita semacam ini, mereka pakai pakaian tapi nampak telanjang. Mohon maaf, terlihat sebagian aurat mereka. Kita katakan tidak seluruhnya memang. Sebagian aurat mereka nampak dan terlihat. Bagian dadanya, bagian lehernya, bagian pundaknya, bagian pokoknya yang aurat-aurat kelihatan deh. Nah ini kata Nabi apa? Mereka pakai pakaian. Ini Nabi nggak ngatain mereka telanjang begitu, enggak. Mereka pakai pakaian. Meskipun pakai pakaian menyebabkan seseorang
otak dan pikiran mereka yang melihat wanita ini menjadi liar. Masya Allah gitu ya, ya jadi liar gitu ya. Melihat yang kayak gini nih, jadi liar. Gimana bentuknya, gimana bentuknya, gimana bentuknya. Itu yang akan terjadi bagi seorang laki-laki yang melihat wanita yang semacam ini. Kenapa? Mohon maaf. Itu nampak bagian dadanya begitu, bagian isinya dan seterusnya. Ini yang disebut orang pakai pakaian tapi telanjang. Karena seakan-akan langsung tergambar di otaknya begitu dan seterusnya. Nauzubillah. Nah, Nabi mengatakan wanita semacam ini ancaman keras bagi wanita-wanita yang meskipun pakai pakaian tapi begitu pakaiannya. Tetapi Pak, kalimat ini di ujung tadi, la yadkhulnal jannata, enggak masuk. Ini yang ngomong Nabi, dikeluarkan Imam Muslim. Mereka tidak masuk surga, bahkan tidak mencium aroma surga. Padahal aroma surga bisa tercium dari jarak sekian dan seterusnya. Nah, untuk menunjukkan, saya katakan, apakah setiap kalimat kalau sudah dikatakan tidak masuk surga itu nanti banyak. Contoh nih dalam satu hadis ini kan tentang orang yang memutus tali silaturahim. Nanti dalam hadis lain ada la yadkhulul jannata namam, enggak masuk surga juga orang yang suka memprovokasi, ngadu domba, mulut comberan, mulut kompor, dibakar hati orang, disulut hati orang agar benci sama orang yang satunya juga begitu. Jadi ngadu domba orang. Ini juga sama. Kata Nabi apa? La yadkhulul jannata namam, enggak masuk surga orang-orang yang melakukan provokasi. Jadi provokator itu yang suka berbuat ulah. Dia enggak nampak di depan, dia main di belakang. Orang dibakarnya, diprovokasinya. Ayo. Tengkar akhirnya. Yang kayak gini ini banyak nih. Biasanya bahkan orang yang dianggap berilmu kadang ya. Dianggap apa? Berilmu, memprovokasi masyarakat, memprovokasi rakyat. Ayo kita turunkan pemimpin kita. Ada nggak yang begitu? Masya Allah. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul apa? Nggak bakalan masuk surga. Tapi maknanya apa? Apakah selama-lamanya nggak masuk surga? Tentu jawabnya tidak. Karena yang sudah ditetapkan oleh para ulama dan disepakati itu 3. Yang mereka tidak bakal masuk surga sama sekali adalah yang pertama orang kafir benar. Orang yang benar-benar kafir, kufrun akbar, kekufuran yang besar, atau pelaku kesyirikan besar dan tidak bertaubat kepada Allah sampai mati, atau kemunafikan besar tidak bertaubat kepada Allah sampai mati. Orang-orang semacam inilah yang memang tidak akan masuk surga selama-lamanya, sehingga tidak akan pernah mencium sama sekali aroma surga, tidak akan masuk surga sama sekali, yang ada di neraka kekal abadi selama-lamanya. Nah, ini dia. Sehingga kalau kita lihat pada hadis ini, kalau misalkan ada suami sama istri tengkar, nggak sapa-sapaan, kan memutus tali silaturahim juga itu. Apa lantas enteng nggak masuk surga selama-lamanya? Kan nggak begitu. Ada seorang mungkin dengan saudaranya tengkar, nggak sapa-sapaan. Saya beberapa waktu yang lalu ada kajian di daerah Tangsel. Ini orang ini, jamaah kita ini beberapa bulan sebelumnya bertanya, Ustadz, selama ini hampir 3 tahun ana punya saudara, nggak pernah lagi kita samperin, nggak pernah lagi kita datengin, nggak pernah lagi kita apalagi sampai menyapa dan seterusnya. Udah lewat pun enggak dan seterusnya enggak. Loh, ada apa? Ada masalah memang. Dan masalahnya bukan hanya kepada beliau, kepada semua keluarganya. Jadi dia kakak kandung dia sendiri, konon katanya kakak kandung dia sendiri. Sehingga paman-pamannya, bibi-bibinya dan lainnya nggak mau ikutan juga, nggak mau nyapa nih orang karena ya kelakuannya mungkin. Sehingga dijauhin sama keluarga. Semuanya sepakat untuk menjauhi anak yang satu ini. Semuanya sepakat. Saya bilang, pas saya waktu itu pas di masa-masa awal Ramadan, karena kajian saya waktu itu pas Ramadan. Saya bilang, hendaknya tidak lagi demikian. Bagaimanapun memang benar ada syariat al-hajar. Hajar itu Pak, bukan menghajar ya. Al-hajar itu artinya kalau bahasa orang sekarang boikot lah kira-kira. Nggak diajak bicara, nggak dijawab salamnya. Itu ada memang. Tetapi ini nggak seterusnya. Selama dan selagi dia masih muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang kafir, beda lagi. Ini sama muslim. Bahkan Rasul saya sampaikan hadisnya. Kata Nabi SAW, la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Kata Rasul SAW, tidak halal. Lawan dari halal apa Pak? Oh jelas otomatis. Kalau dikatakan tidak halal berarti sinonimnya apa?
Tidak halal berarti sinonimnya loh haram. Kecuali kalau halal lawannya haram. Tapi kalau tidak halal persamaannya apa? Haram. Kalau haram dosa apa tidak? Yang ngomong Nabi lagi nih, bukan ana. Nabi mengatakan, cuma hanya menyambung lisan Rasul saja. Kata Rasul, la yahillu limri'in, tidak halal bagi seseorang an yahjura akhahu fawqa thalathi layal, meninggalkan saudaranya, tidak menyapa saudaranya sendiri lebih dari 3 hari 3 malam. Haram apa halal? Tuh, saya sampaikan baik-baik. Maka tetap memang ada dasarnya, ada, bahkan jangankan ini ya, suami istri pun boleh asalnya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu sebelum itu sudah ada langkah-langkah dulu. Enggak tiba-tiba misalkan saudara kita melakukan kesalahan atau istri kita melakukan kesalahan. Kesalahan istri itu macam-macam, membangkang sama kita misalkan. Disuruh melakukan sesuatu yang ma'ruf, dia membangkang, enggak mau. Kita sudah nasihatin. Atau misalkan yang jelas, disuruh pakai kerudung enggak mau. Kalau kita punya istri, disuruh untuk pakai jilbab, enggak mau, dia masih lepas kerudung aja sehingga membuka sebagian auratnya. Boleh enggak bagi seorang muslim, bagi seorang suami kemudian melakukan al-hajru? Boleh, tapi tentu dilalui dulu. Poin-poin pertama apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'iduhunna, nasihati mereka, ajak baik-baik. Jadi bincang-bincang dulu. Dek, misalkan ini kan dilarang dalam Islam seorang wanita itu terlihat kerudungnya pasti terlihat. Kok kerudungnya sih? Apa namanya? Rambutnya. Rambut seorang wanita yang sudah dewasa nggak boleh terlihat lagi sama orang-orang yang bukan mahramnya. Itu sudah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Allah turunkan ayat hijab itu. Disampaikan baik-baik, bacain gitu ya. Itu namanya nasihati dulu. Jadi nggak tiba-tiba langsung nggak diajak bicara seharian, enggak. Jadi Allah katakan apa? Fa'iduhunna, hendaknya nasihati dulu. Mau itu hasanah, itu kajian dulu di rumah ya kan. Jadi ustadz lah seharian tuh untuk menasihati istri. Ternyata sehari masih belum mempan juga. Besok nasihati lagi, masih nggak mempan juga, baru boleh. Kalau orang-orang sekarang katakan pisah ranjang, bukan cerai pak. Pisah ranjang maksudnya biarkan istri sementara tidur di atas ranjang, sementara kita tidur di atas sofa. Itu maksudnya al-hajru, ditinggalkan sementara. Tapi bukan berarti pisah ranjang dalam artian kita pergi ke rumah kita sendiri, dia kemudian kita tinggalkan di rumah kita, kita mungkin ke rumah bapak kita, bukan itu ini maksud. Wahjuruhunna fil madaji'. Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan tuh pasangan-pasangan kalian dalam tempat tidur mereka. Artinya jangan sampai mereka disuruh keluar, kau keluar dari rumah ini, bukan begitu. Jadi kitanya pisah sementara, enggak tidur bareng sama istri kita. Jadi kita enggak saling sapa dulu sementara, agar dia sadar bahwa dia dalam keadaan salah. Tapi jangan dibalik ya. Dianya benar, antum yang salah. Ini kan kacau ntar. Anak sengaja enggak bicara, ada apa gerangan? Antum ceritakan, ternyata antum yang salah. Ini enggak benar. Ini yang kita maksud si istri yang salah gitu loh. Jadi hati-hati, jangan sampai antum yang salah terus enggak ngajak bicara. Ini tahu diri di sini siapa yang salah ya. Dari sisi keagamaan dilihat, ditinjau dari sisi dalil-dalil ya. Atau kita lihat ini dalam ranah yang disepakatin kah, atau dalam ranah khilafiyah, itu juga harus detail. Kalau ternyata masih masuk ranah khilafiyah, jangan berlebihan juga. Contoh dalam ranah khilafiyah misalkan, kan banyak kasus-kasus yang terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Antum selama ini taunya bahwasanya hendaknya tidak lagi orang sholat subuh pakai kunut. Sementara zauja antum selama ini kunut misalkan. Ini masuknya ranah khilafiyah apa sepakat? Khilafiyah. Jangan lantas dalam urusan khilafiyah semacam langsung tidak ngajak bicara, tidak bincang-bincang, cerain. Oh, ini enggak benar nih. Suaminya enggak ngerti masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah dengan meskipun yang rajih tentu tidak. Karena barusan kita tambah informasi baru. Kita barusan lagi ada daurah tadi Pak di Al-Fatah Jatinegara dengan Dr. Isnain, salah satu dosen STDI Jember. Beliau membahas tentang juhud Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, perjuangan dan usaha, peran penting Al-Imam Asy-Syafi'i dalam membela akidah ahli sunnah wal jamaah, mempertahankan akidah ahli sunnah. Dibahas panjang tadi, termasuk di antara sedikit
pembahasan sedikit sih tentang masalah furu'iyah, ijtihadiyah. Masalah-masalah cabang dalam masalah fikih. Di antaranya, benarkah bahwasanya seseorang itu harus fanatik terhadap ulamanya? Kalau sekarang mungkin ustadznya, kiainya dan seterusnya. Dan kita lihat ternyata banyak sekali, termasuk murid-muridnya sendiri, yang kemudian meninggalkan pandangan yang dianggap tidak kuat. Seperti hadis, walam yazal Rasulullah SAW yaqnutul fajr hatta faraqad dunya. Rasul itu masih saja melakukan kunut subuh sampai beliau meninggal. Ini hampir tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kelemahan hadis ini. Karenanya salah satu di antara muridnya kemudian mengatakan, ana atruk, aku tinggalkan pandangan al-Imam Asy-Syafi'i dalam kasus ini. Kenapa? Li sihhatil adillah, karena ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan bahwasanya tidak setiap subuh, dan itu pun bukan untuk kunut subuh secara khusus, tetapi yang dikenal dengan kunut Tapi terlepas, ini bukan pembahasan kita. Ini sekilas tadi berbicara masalah terjadi khilaf di antara suami dengan istri. Bagaimana sikap suami kalau masuk ranah khilafiyah? Maka tidak boleh keras dalam kasus ini. Selama juga pasangan kita atau mungkin istri kita punya pandangan, tetapi arahkan dengan baik dan benar. Nah, kita kembali tadi. Kalau dalam ranah khilafiyah, maka tidak boleh berlebihan. Kecuali sudah disepakatin perkaranya maksiat, baru boleh. Kasus sampai apa tadi? Setelah dinasihatin, masuk yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan, namanya al-hajar. Jadi tidak ngajak bicara, tidak menyapa dan seterusnya sampai pada momen-momen tertentu. Nah, Rasul memberikan batasan, al-hajru itu tidak lepas dari 3 hari 3 malam. Baru kalau ternyata dalam permasalahan kita anggap udah besar misalkan, masih enggak kapok-kapok juga, itu hak antum. Boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun. Boleh sampai pada pemukulan. Meskipun ini sesuatu yang keras ya. Sesuatu yang keras dan kadang harus bisa diberlakukan oleh seorang muslim kepada yang lainnya, khususnya di sini suami kepada istri, tapi dengan syarat ghairu mubarrih, tidak boleh menyisakan bekas. Mukul istri sih mukul istri. Ini kayak mukul anjing. Pakai balok. Ini bukan mau memberikan pendidikan ya kan. Mau membunuh, kayaknya jangan-jangan ada wanita lain, jangan-jangan gara-garanya kan, sehingga sampai membunuh istri sendiri. Ini nggak benar. Jadi kalau ingin memberikan pendidikan, memukulnya pertama ghairu mubarrih, tidak boleh membekas. Pukul sampai jiplak merah misalkan, bekas tangan dia, apalagi pakai alat-alat tertentu. Ada yang jatuh, buku siapa ini? Bisa diambil kan? Diberikan pada bisa diambil ke belakang. Hotel lagi catat tiba-tiba jatuh. Tapi gimana ceritanya bisa jatuh gitu loh. Taib, sampai mana tadi? Wadribun, memukul. Yang pertama tidak boleh membekas. Yang kedua, tidak boleh area kepala, haram, wajah. Enggak boleh. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persyaratan-persyaratannya, boleh memukul. Jadi dalam Islam memukul itu boleh, tetapi harus jelas tata cara memukulnya. Jangan sengaja banget, ancang-ancang gitu kan. Gimana cara? Ini enggak benar banget. Cukup ketika seorang seperti ini, jadi memberikan, biar tidak menyakiti, tapi sekedar memberikan pelajaran. Seperti kita mukul anak, seperti kita mukul pada istri, maka bukan sampai membekas area wajah, haram mutlak. Ini enggak boleh. Meskipun kadang kita ingin memberikan pendidikan, tapi dengan cara yang hak, yang benar ya. Bahkan mungkin dengan cara-cara semacam itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah dan akhirnya dia terketuk dan kemudian bertaubat kepada Allah. Tapi kalau berlebihan caranya, bukan malah bertaubat, semakin menjauh dari kita. Apalagi bahkan sampai melapor nanti karena cara kita yang salah. Hak asasi manusia berbicara ya kan? Lapor Kumham, Kementerian Hukum dan HAM. Telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang salah kita. Karena caranya nggak benar. Tapi kalau dalam Islam diajarkan memang pemukulan, tapi itu sudah dilalui dulu tahapan. Tapi kita kembali. Jadi kembali pada pembahasan kita tentang permasalahan orang yang tidak masuk surga. Di antaranya banyak banget. Qati'ar rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Baik-baik aja asalnya, tiba-tiba orang memutuskan itu biasanya faktornya banyak sekali.
Banyak sekali. Termasuk tadi saya katakan di antara jamaah kita yang kejadian itu. Yang akhirnya saya sampaikan dalil-dalil. Alhamdulillah dia cerita waktu saya terakhir setelah pulang dari kampung, saya kajian di sana kemarin dan ceritakan, alhamdulillah Ustaz, kita sekeluarga dan termasuk saya termasuk orang yang mempelopori untuk ngapain? Untuk islah. Sampai udah hampir 3 tahun nggak pernah nyapa lagi, tapi kembali karena saya ingatkan, khawatir percuma Ramadannya, saya bilang khawatir percuma puasanya. Itu waktu puasa saya jelaskan, agar jangan sampai sengaja banget tidak ngajak bicara saudara sendiri, kerabat sendiri, memutus tali silaturahim, maka balik lagi. Maafkan kesalahan-kesalahan kaum muslimin, di antaranya keluarga sendiri. Kesalahan itu selalu ada siapapun, tapi yang terbaik adalah orang yang mau memaafkan. Hamnya cair, enak, jadi nyaman lagi. Nah, Masya Allah. Jadi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, dan diantaranya agar islah lagi, berbaik-baikan lagi, nggak usah tengkar lagi. Apalagi kalau ternyata dalam urusan-urusan duniawi, bukan dalam urusan agama. Sehingga banyak sekali orang yang kemudian tidak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik orang yang dengan memutus tali silaturahim ataupun orang yang kemudian melakukan provokasi. Tetapi ini semua bukan maknanya selama-lamanya. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan, seorang wanita yang tidak mengenakan pakaian yang benar juga bukan berarti dia akan selama-lamanya di neraka, tidak. Pada masanya sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan, maksiat yang dilakukan, dosa yang dilakukan, setelah habis tuntas, maka baru kemudian Allah angkat, selama dengan syarat dia masih muslim. Karena hanya orang kafir sajalah, hanya orang-orang munafik besar sajalah, dan hanya orang-orang musyrik besar sajalah yang akan selama-lamanya di neraka. Kemudian para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, dari sini kita lihat wajibnya seseorang untuk menyambung tali silaturahim. Enggak boleh memutus tali silaturahim, jelas terancam siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang dengan saudaranya sendiri, entah karena perkara-perkara, mungkin karena dia hasad, dia iri, dia dengki, dia nggak suka. Dan ini banyak sekali kasus-kasus semacam ini, apalagi dalam urusan-urusan duniawi. Banyak orang kemudian sampai enggak menyapa kerabat sendiri gara-gara urusan dunia. Dan para ulama menjelaskan pula tingkatan-tingkatan derajat kekeluargaan itu yang bisa seseorang melakukan sambung menyambung karenanya. Maka yang pertama adalah orang yang menyambung pertama kali. Jadi gini, kalau terjadi pertengkaran, perseteruan, orang yang pertama kali datanglah orang yang dianggap sebagai al-muwasil atau al-wasil, orang yang menyambung tali silaturahim. Karena menyambung tali silaturahim macam-macam. Ada yang menyambung, ada yang cuma membalas, atau malah dia yang menjadi pemutus. Coba lihat. Maka tingkatan pertama yang disebut oleh para ulama, orang yang menyambung itu adalah ketika sudah mulai keluarga ini mungkin nampak suka bermuka masam dengan kita, tiba-tiba jarang menyapa kita, padahal keluarga dekat kita. Ketemu kadang diam-diam aja. Nah, ini kita harus mulai bertanya-tanya, ada apa gerangan? Berbeda halnya kalau kita nggak kenal dengan orang, wajar nggak nyapa kita. Tapi dia kerabat kita, keluarga kita sendiri, ketemu di satu jalan, kok diam-diam aja? Ada sesuatu ini. Maka hendaknya kita jadi orang yang pertama, apa itu al-wasil, yang segera menyambung. Dan saya sering sampaikan juga, seseorang itu kalau nampaknya mungkin ini nggak hanya kepada karib kerabat ya, bahkan kepada orang yang mungkin selama ini menjadi tetangga kita atau mungkin menjadi sahabat kita, kalau lama kelamaan kok sudah mulai jarang menyapa kita, atau kalau ketemu nggak nyapa kita lagi, ini ada sesuatu mesti. Maka kita harus menjadi orang yang pertama kali menyapanya. Dan saya pribadi pernah ada kasus, saya pribadi, tapi bukan saya bersalah sebenarnya, salah paham. Salah satu DKM masjid di satu wilayah, di satu tempat, dia seorang bendaharawan, kayaknya mungkin ada kesalahpahaman, miskomunikasi atau misunderstanding ya, salah paham dengan saya, sehingga dapat informasi yang salah. Setiap kali ketemu kok kayaknya mukanya aneh gitu, asem banget. Apa yang saya lakukan? Saya usahakan ketemu dengan orang ini, saya ucapkan salam, Assalamualaikum. Lama kelamaan Pak, lama kelamaan, sampai di satu hari ketika saya lagi duduk di masjid tersebut, dia nyamperin saya dan kemudian mengucapkan salam, mohon maaf selama ini saya salah paham,
Dia tanya baik-baik dan akhirnya clear, nggak ada masalah. Kadang ketidaksukaan orang itu bukan karena kita salah, tapi karena dapatkan informasi yang salah. Setelah kita dudukkan masalahnya, kita clearkan, alhamdulillah, enak lagi, cair lagi dan seterusnya. Makanya yang pertama, kitanya husnudzon dulu, atau paling tidak kita berusaha untuk menjadi orang yang al-wasil, yang menyambung. Adapun orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu kata Nabi, bukan itu yang sebenarnya menyambung tali silaturahim. Itu cuma al-mukafi. Laisal wasil bil mukafi, kata Rasul apa? Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim yang besar keutamanya, sebagaimana hadis pertama kita sampaikan, dipanjangkan usianya oleh Allah dengan penuh keberkahan, harta-hartanya juga rezekinya dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan. Kapan? Ketika dia benar-benar mau dan mampu untuk bisa menyambung tali silaturahim. Adapun balas-balasan, disamperin sama keluarga, bawa oleh-oleh, kita datang lagi, itu biasa. Itu biasa. Itu namanya cuma balas kebaikan orang, meskipun tetap dianggap bagian dari silaturahim, tapi kedudukan pahala dan ganjaran di sisi Allah tidak sama. Kenapa berat, Pak? Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik, itu biasa. Keluarga kita, paman kita, bibi kita misalkan datang kepada kita bawa oleh-oleh habis dari kampung misalkan nih, itu biasa kita balas lagi kalau kita datang dari mana misalkan, itu biasa. Tapi masalahnya adalah dia suka mungkin berbuat buruk kepada kita, dia mungkin mendolimi kita, tapi kita segera datang, ini yang susah, ini yang berat. Dan disinilah pahalanya yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut. Makanya ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna li qarabah asiluhum, aku punya kerabat, aku biasa menyambung tali silaturahim dengan mereka, tetapi wa yaqta'unani, mereka suka memutus silaturahim itu. Aku berbuat baik, mereka tetap berbuat buruk. Wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka, wa yusiuna ilayya, mereka malah berbuat buruk. Jadi bahasa kita apa? Air susu dibalas air tuba. Jadi bukan mendapatkan kebaikan ini orang, mendapatkan keburukan dari keluarganya itu, padahal sudah dibaikin masih berbuat. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku sudah berlaku sopan, berlaku halus, udah dengan cara-cara yang sangat santun, tapi mereka udah kayak masa bodoh, nggak mau berbuat baik kepadaku. Nah, kata orang ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kunta kama qulta, kalau engkau sebagaimana yang engkau katakan, fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Nabi SAW mengatakan, itu ibarat engkau melemparkan pasir yang panas kepada wajah mereka. Artinya mereka malah justru semakin tersulut karena itu. Itu urusan mereka saja, kau tidak masalah. Wala yazalu ma'aka minallah, dan engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selama engkau melakukan itu. Artinya jangan berhenti juga. Gara-gara kita baikin dia berbuat buruk terus berhenti, enggak. Terus berbuat kebaikan. Kali aja mereka akan malu dengan perbuatan kita itu dan kemudian dapatkan hidayah. Dan ini banyak yang semacam ini, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang jahiliyah berbuat buruk kepada beliau, tapi beliau balas dengan kebaikan, sehingga akhirnya apa? Membuka pintu hidayah kepada orang-orang kafirin. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, ini balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Apalagi kerabat sendiri, keluarga sendiri, sahabat sendiri misalkan, bukan orang lain yang jauh, bukan, orang yang dekat. Maka hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Karena bagaimanapun kalau kita berbuat baik kepada mereka pada masanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan untuk mereka dan mereka dapatkan hidayah. Kalau mereka dapat hidayah gara-gara kita, perantaranya kita, maka kita juga, kata Rasulullah SAW sebagaimana pesan beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Ali, jika dengan perantara engkau orang lain mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik bagimu ketimbang engkau mendapatkan onta merah. Dengan perantara engkau orang lain dapatkan hidayah, kau lebih baik mendapatkan pahala itu ketimbang engkau dapatkan onta merah. Onta merah itu, Pak,
Itu biasanya dulu hanya dimiliki oleh para raja, oleh para bangsawan. Kalau sekarang mungkin kalau bisa kita kiaskan dengan jet pribadi lah kira-kira. Dan kadang banyak menyebabkan pertengkaran, pertikaian tentang perkara-perkara bahkan dalam bukan hanya urusan dunia, bahkan dalam urusan agama. Tetapi ingat, patokan seorang muslim itu adalah apakah bagian dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagian dari ketaatan. Contoh, harusnya seorang anak itu patuh kepada orang tua. Masalahnya orang tuanya nyuruh macam-macam. Maka kemudian kita mengingkari dengan cara-cara yang kita ketahui. 3. Yang pertama, kita rubah kalau kita mungkin untuk merubahnya, tapi nampak tak bisa. Kenapa? Seorang anak dengan seorang ayah ataupun ibu, kalah anak. Maka turun yang kedua, dia rubah dengan cara lisannya. Dinasihati, enggak benar mah, enggak benar pak, enggak boleh. Kita enggak mampu juga, kita bawahan dari orang tua dan dari bapak dan ibu kita. Mampunya cuma apa? Mengingkar dari hatinya. Sehingga hal-hal semacam ini kadang bisa mengusik ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara anak dengan orang tua, tengkar dalam perkara-perkara di mana orang tuanya berharap agar anaknya patuh terhadap apa yang diinginkan. Dan ini kadang terjadi. Seperti misalkan orang tuanya ingin terhadap anak perempuannya ini tampil menawan di mata manusia, atau diperintahkan agar kemudian melakukan yang sebenarnya bertentangan dengan syariat. Disuruh tampil untuk joget-joget misalkan, karena dianggap selama ini, sementara si anak perempuannya sudah kenal, faham tentang agama, belajar kepada ustadzah, belajar di kajian-kajian. Oh ternyata selama ini menari-nari bagi seorang wanita dilarang dalam Islam. Tiba-tiba dulunya mungkin pernah ikut seni tari apa misalkan ya kan, maka ibunya menginginkan dia tampil sementara dia sudah dewasa. Beda halnya ketika masih kanak-kanak. Dan jariah itu pun nanti diperlihatkan hanya untuk wanita-wanita, anak-anak kecil. Udah dewasa, udah tahu malu, tapi masih diperintahkan juga dia menolak. Terjadilah pertengkaran. Nah, ini kita katakan, apakah ini dianggap bagian memutus tali silaturahim? Kita katakan tidak. Mana kasusnya? Terjadi seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nanti dikiaskan dengan ini semua perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau ibu ataupun bapaknya memerintahkan kepadanya untuk berbuat maksiat, maka enggak boleh meskipun menyebabkan berang orang tua kita, marah dan murka orang tua kita, sampai berkata macam-macam, tetap ini perkaranya maksiat kepada Allah, mohon maaf. Kasus Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat masyhur, saya kira antum juga sering dengar cerita ini. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, padahal ternyata taat banget sama ibundanya, tapi ibundanya meminta agar dia keluar dari Islam. Kan nggak bisa. Ini agama, ini akidah. Dia sampai mengatakan, wallahi ya ummah, ketahuilah wahai ibundaku demi Allah, lau kanat laki mi'at nafsin kharajat nafsan ma taraktu dini hadha. Andai saja Allah memberikan karunia kepada engkau 100 jiwa, 100 nyawa, kemudian satu persatu keluar dari jasad dan fisikmu, aku nggak bisa tinggalkan agama ini. Coba lihat. Kalau kau mau makan silahkan makan, kalau kau tidak mau makan ya nggak apa-apa, kata Sa'ad. Karena diancam, kalau kau tidak keluar dari agamamu ini, aku akan tidak makan, kata ibunya. Benar, sehari nggak makan, 2 hari nggak makan, sakit. Akhirnya tetap didatangi, disamperin sama Sa'ad. Mah, udahlah makan bahasa kita. Masih ngotot juga, nggak mau makan juga, terkulai lemas. Maka Allah turunkan nanti di surah Luqman ayat yang ke-15. Antum cari itu di surah apa? Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'in fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka menyuruhkan kepada engkau berbuat kesyirikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, atau bermaksiat kepadaku, kata Allah, dan kau tak tahu ilmunya itu, kau enggak ngerti, ini enggak boleh, maka enggak usah taat. Jadi enggak usah taat meskipun menyebabkan bapak dan ibu kita marah. Masalahnya maksiat kepada Allah. Bukan ranah furu'iyah tadi, bukan khilafiyah. Yang disepakatin haramnya, maka kita enggak bisa taat saat itu. Meskipun terjadi seakan-akan dianggap apa? Polemik, dan akhirnya dianggap, kata orang, kau telah memutus tali silaturahim. Kita katakan tidak.
Karena ini perkara hak, ini perkara benar, ini perkara syariat, maka nggak ada tawar-menawar dalam kasus ini. Tapi tetap Allah katakan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Namanya juga bapak sendiri, ibu sendiri. Dalam perkara lain taat, berbuat baik, apalagi dalam urusan duniawi tetap. Tapi dalam kasus yang maksiat nggak bisa. Kata Rasulullah, ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi seorang hamba kepada hamba Allah yang lain kalau ternyata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tutup dan kita akhiri kajian kita, mungkin kita bisa sambung pada pertemuan yang akan datang. Bisa dicatat kalau ada pertanyaan. Nampaknya anak nggak bisa bertanya hari ini. Qadarullah anak agak letih hari ini. Dari subuh sekarang. Pulang cuma mandi langsung balik lagi tadi. Kita tutup dan kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.